di Indonesia ini, entah dari mana sumbernya, bagaimana kejadiannya, kok ada segelintir kelompok atau sekelompok orang ketakutan mendengar istilah khilafah. Macam ada ancaman untuk NKRI dengan wujudnya khilafah. Saya katakan kepada yang bersangkutan, ketahuilah ini adalah bahasa Allah dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 55. Anda setuju, Anda tidak setuju, ini pasti akan terjadi. Ibarat orang, Pak, yang sudah menikmati kegelapan malam dan dia sudah merasakan betapa dia bisa melakukan apapun dalam kegelapan malam itu. Dia benci matahari terbit, dia takut matahari terbit, dia tidak mau matahari terbit. Mau nggak mau dia matahari terbit, matahari tetap terbit apa tidak? Tak mungkin malam selalu malam. Pasti malam akan berakhir dengan fajar, lalu sampai dengan syuruk matahari pun terbit. Maka pencinta kegelapan, penjahat kegelapan sekelas vampir, Dracula, pocong, kuntilanak, babi gombel, genderuwo, sontoloyo, siapapun mereka, orang-orang yang mencintai kegelapan, yang menangguk kenikmatan dalam masa-masa kezulumat ini, mereka pasti akan berakhir dengan terbitnya matahari walaupun mereka benci. Begitulah fase kelima pasti akan wujud. Fase kelima, Islam kembali memimpin seluruh dunia dengan sistem kekhalifahan, metode kenabian. Suka nggak suka? Cuma kabar baiknya buat orang-orang yang berani mengatakan, iya, khilafah Islamiyah itu memang Islami, tapi mengancam NKRI. Khilafah Islamiyah itu bagus, tapi bisa menghancurkan eksistensi Pancasila dan NKRI. Waduh, yang pertama ini orang asbun, asal berbunyi. Yang kedua, orang ini jahil tentang hakikat daripada Islam. Yang ketiga, orang ini munafik, tidak akan keluar dari salah satu di antara tiga ini. Asal bunyi, yang penting dia dikasih duit. Yang kedua, dia memang jahil walaupun gelarnya profesor. Dan yang ketiga, memang orang munafik. Hanya orang munafik yang takut wujud kembali, tegak kembali khilafah Islamiyah. Saya kasih kabar gembira buat mereka-mereka, dan ini juga informasi kepada kita semua, bahwa yang namanya khilafah Islamiyah itu, maaf, saya bertanya kembali kepada Bapak Ibu, tolong jawab ya Bapak Ibu, setelah mendengarkan betapa indahnya saat khilafah Islamiyah nanti hadir kembali di muka bumi, bumi dipimpin oleh khilafah Islamiyah, semuanya mengerikan atau indah? Rindu atau tidak? Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, saya katakan khilafah Islamiyah yang begitu indah, yang begitu dinanti-nanti, ketika tidak ada keadilan di mana-mana, ketika kezaliman merata di mana-mana, ketika kejahatan, bencana, musibah, petaka, huru-hara, pertumpahan darah, kelaparan, kemarau, dan baik dan lain-lainnya buruk-buruk terjadi, wujud khilafah Islamiyah seluruhnya padam oleh barokah dan rahmat khilafah Islamiyah itu. Maka kami katakan kepada mereka yang tidak setuju dengan khilafah Islamiyah, satu, sampai hari kiamat khilafah Islamiyah tidak akan pernah ada, tidak akan pernah berdiri di Pekanbaru, tidak pula di Sumatera, tidak pula di Jawa, tidak pula di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tidak akan pernah berdiri khilafah Islamiyah di Asia Tenggara, tidak akan pernah berdiri khilafah Islamiyah itu di Asia Tengah, di Afrika, di Eropa, di Amerika, di Australia, di Rusia, di Jerman. Walaupun di Inggris kemarin terjadi ledakan yang sangat luar biasa, 3 juta manusia masuk Islam serentak bersyahadat baru-baru ini, tapi khilafah Islamiyah tidak akan pernah berdiri di London, di Inggris. Di mana khilafah Islamiyahnya berdiri? Khilafah Islamiyah berdiri hanya di Baitul Maqdis, Palestina, titik. Lalu apanya yang ditakutkan khilafah Islamiyah dengan Indonesia? Nggak ada hubungan, nggak ada hubungan. Indonesia ya Indonesia, NKRI adalah NKRI. Justru rahmat dan barokah tegaknya khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis Palestina nanti akan membungkus seluruh dunia. Dunia aman seaman-amannya,
dunia tenang setenang-tenangnya. Pancasila tidak akan ada yang bisa menjaga keutuhan dan kemurniannya kecuali syariat Islam yang dijalankan oleh khilafah Islamiyah. NKRI tidak akan pernah kembali rekat dan utuh kecuali apabila syariat Islam di bawah khilafah Islamiyah yang menjalankannya. NKRI tetap NKRI, Pancasila tetap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 tetap Undang-Undang Dasar 1945 yang akan terhormat, terjaga, dijalankan. Siapa yang melindungi? Syariat Islam di bawah payung khilafah Islam. Ini agar lurus pemikiran kita. Dan pusat khilafah itu adalah Palestina, bukan Pekanbaru. Jadi kepada bapak-bapak yang sok hebat, kiai-kiai yang sok keren, yang berani mengatakan khilafah Islamiyah adalah ancaman, saya sampaikan sekali lagi, dari segi apanya khilafah Islamiyah ancaman? Khilafah Islamiyah sekali lagi melindungi, menjaga keutuhan setiap negara. Baik, hanya yang salah disalahkan, yang batil dilenyapkan, keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Tidak ada satupun manusia yang normal di muka bumi ini melainkan pasti rindu melihat adanya keadilan, betul tidak? Dan khilafah Islam akan mewujudkannya. Maka Pancasila berjalan di Indonesia dengan keadilan seadil-adilnya di bawah payung pengawasan syariat Islam yang dinaungi oleh khilafah Islamiyah. Berjalan. Ustaz, nggak benturan? Enggak. Coba antum pelajari satu persatu sila demi sila yang ada dalam Pancasila, seluruhnya dalam Al-Quran, seluruhnya dalam Al-Quran. Coba pelajari Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada satu pun yang bertentangan dengan Al-Quran dan ajaran Islam, karena memang yang merancangnya adalah para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita. Maka apanya yang berbenturan? Enggak ada. Justru insya Allah sekali lagi akan dilindungi, dijaga.